banget guys. Yo, what's up guys, selamat datang lagi di YouTube channel Teguh Suwandi. Jadi buat lu semua yang baru pertama kali ngeliat ini YouTube channel, langsung aja klik tombol subscribe teman-teman yang warna merah di bawah. Gak kenal gak sayang, ya di subscribe lah biar kita kenal dan sayang satu sama lain. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya agar setiap gua upload video ada notifikasi yang keluar di gadget kalian. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk follow semua sosial media gua, ada TikTok, Facebook, dan juga Instagram. Gua letak di link di deskripsi di bawah. Dan alangkah baiknya sebelum video dimulai diklik tombol like pada video ini sebagai uang parkir teman-teman. Jadi gak usah baca, gak usah basi, langsung saja kita ke video pertama. Let's go bosku. Baca doa aja belum sempat gitu loh, udah habis. Gak usah kecil lagi buat gue emosi. Apa ini? Yang tahu-tahu aja ya. Pasti mainnya buru-buru makanya gitu. Maksudnya kan kesenggol tuh. Wah, itu dia. Salah satu masalah yang paling menyedihkan dalam masalah apa tuh? Betul banget ini. Masalah duitnya kebanyakan sampai dompet gak bisa nampung ya. Gue juga pengen dapat masalah model begini, masalah punya mobil ada 6 biji. Masalahnya gue bingung pakai yang mana. Waduh, hari ini pakai baju impor, pakai cipik ya, bingung. Aduh, mau makan apa lagi ya? Wah, masih banyak tuh baju keringat. Nah, itu dia. Masalah-masalah kayak gitu yang bikin kita bingung. Bukan masalah gak ada duit, lapar terus gak ada duit. Ya kayak gitu ya. Sedih. Apa nih, meninggalkan jejak? Langsung mundur telat ya. Apa nih? Iringan motor. Berarti bisa gitu. Buset. Ini udah gak diganti berapa tahun, so. Sampai bisa dibeko-bekoin. Wah, ownernya masih cewek. Aku cewek, jujur gak tahu itu fungsinya apa. Oh, untuk menambah kecepatan bertemu yang maha kuasa. Aduh, cewek semua yang nanya guys, emang itu fungsinya buat apa? Fungsinya apa? Aduh, cewek, oh cewek. Kalau masih bisa jalan berarti bagus ya guys ya. Ini kenapa nih? Plat BM-nya dicium. Terus dicium buat apa fungsinya? Buat apa? Gak sekali teleponnya itu lagi panas-panas terus lu cium. Stres. Apa nih? Motor lu kenceng balap sama gue sekarang. Panggil tuh motor-motor kenceng balap sama gue sekarang. Gue mau lihat ada yang lebih kenceng dari motor gue. Kalau ada sih gue kalah. Sampai udah jadi kering guys. Jadi kalau dibongkar udah jadi kerak olinya guys. Yang penting ya, kalau beli HP bekas cewek beli karena bagus, pasti jaga, jarang
motor sama cewek, aduh jangan, memang body mulus mesin kayaknya bongkar ulang gitu. Contoh kang parkir idaman semua orang, oh stepnya diturunin dibantuin engkol, apalagi siap siaga juga. Mau betul betul mau bersih bersih guys. Oh, kalau di kantong gue ada 5.000 gak gue minta kembalian, ya gue kasih aja, ambil aja semua pak ikhlas gue. Tapi kalau cuma sama tukang parkir yang pelangak lomo udah selesai gue bawa motor tukang parkir, wah 1.000 gak rela. Cantik cantik banget guys, ini juga cantik, semuanya cantik guys. Wah wah wah, ini sih udah pasti bukan sekolah negeri ya guys ya. Yang begini mah bentukannya sekolah swasta biasanya tulisannya begini kayak PA. Depan itu ini namanya kayak Slim, Angel. Nggak ada di sini namanya Nimbaro, nggak mungkin. Sini nggak mungkin. Yang penting nama-nama barat lah ya. Bagus. Ah, buat sekolah nggak ada bener begitu guys ya. Ternyata suamiku tadi segala orderan. Kalau orderan ya order tapi ular, kan gue bilang kurir memang pekerjaan yang berbahaya. Berbahaya ular, ular yang dikirimnya. Ini kenapa biar nggak tumpah? Bukannya ikut tumpah juga ya kelas. Ini kan kayaknya nempel ya. Inilah kalau manusia punya IQ di bawah 50 ya guys ya. Cewek itu banyak malah tenaga dia. Kucing emo bisa gitu tapi ganteng juga sih. Wah anjay, gagah perkasa. Orang Indonesia kalau emo malah jadi jamin. Tutupin mata terus diginiin rambut. Dia ngapain kubuat atau beda? Memberanikan pinjol buat modal depo. Masih ngeslot. Puji Tuhan masih pemula. Kasih muter 14. Ini apa ya? Tolong lah ya. Kalau udah tahu hasilnya itu dari hasil haram, jangan pakai puji Tuhan, jangan pakai alhamdulillah ya. Ini Tuhan dari atas melihat tuh, geleng-geleng gitu loh. Alhamdulillah jackpot Zeus itu gila. BOB aku lulus sekolah. Kenapa dah? 0,0 detik kemudian sekolah gedungnya direnovasi habis-habisan cok. Ini sangat relate ya. Iya, ini bener banget cuy, bener banget. Setelah lulus sekolah, tiba-tiba gedung bangunan sekolah gue yang lama jadi bagus banget cuy, sumpah. Kenapa nggak dibangun di zaman gue sih, biar gue bisa nikmatin? Kenapa? Wow, kayak nangis banget. Buat apa tuh? Waduh, bro ini sudah menamatkan Mewing bro. Sudah menamatkan Mewing. POV tinggal di Samarinda, mataharinya 3. Samarinda itu Kalimantan kan? Gua percaya. Gua percaya kalau Kalimantan tuh panas. Yang penting Kalimantan, Sumatera, gitu kan. Daerah Riau, itu panas minyak cuy. Bawa minyak, atas sawit, keluar jam 2 siang, muka lu tuh glowing, glowing minyak. Panasnya, panasnya tuh kayak apa ya? Kayak simulasi neraka kecil. Dulu viral aja di Bekasi, panas panas. Aduh, gue sebagai orang Sumatera yang udah ngerasain panasnya Bekasi, ini bos panas Bekasi di kulit gue, coba itu panasnya Kalimantan sama Riau, nangis. Masuk coklat dalam akan berkicau abangku, berkicau. Itu agak PR sih kalau di apa di sisi kali satu, PR banget guys. Mending sama aku aja daripada sama cewek yang full abis kayak tante. Buset itu laci meja semuanya skincare cuy. Pixie, apalagi nih, Nivea. Ini serius nih, gak dirajia. Serius kok bisa aman ya guys ya? Maksudnya kok bisa seaman ini, gak dikintilin barangnya, gak dicuriin. Tapi gua bagus sih, bagus. Ingat guys ya, manusia zaman sekarang tuh mandang fisik. Jadi hal yang baik kalau lu udah kenal fisik lu dari sekarang, mulai dari skin
semuanya apa ya, anugerah dari Tuhan ya, memang gitu kan. Yang penting apa? Yang penting kalau bisa kulit lu bersih, nggak komedian jerawatan, ibaratnya begitulah. Jerawat kayak sekarang. Oke. Oke guys, thank you udah sampai akhir. Mantap kan? Gua percaya. Berkicau bangku. Berkicau. Ada masalah apa dengan 2,5% sih Pak? Buat saya sih, jadi saya dalam kasus ini langsung lapor ke Menteri Agama, lapor ke PBI, saya salah ini, saya ini, buat supaya itu. Nah, dan MUI sudah menyatakan tidak ada penistaan. Ini lagi heboh banget tentang perpuluhan. Kalau misalnya kita ngomong penghasilan 50 miliar satu bulan. 50 miliar satu bulan itu 5 miliar. 5 miliar. Mohon maaf Pak Pendeta, saya nggak percaya dengan gereja. Terserah. Pak Pendeta, tapi dari 20 tahun yang lalu saya dengar kabar kebanyakan rata-rata katanya ada oknum lah yang buat. Dari mulut ke mulut masing-masing cerita ada beberapa gereja yang seperti itu. Uangnya untuk ke pendeta. Itu memang benar, bukannya perburuan. Semua persembahan untuk pendeta. Tetapi minum dulu ya. Silakan minum Pak Pendeta. Bukan karena haus, karena stres. Kalau saya tahu pertanyaan dokter itu, saya nonton dokter itu pertanyaan asik-asik sama-sama. Siapa Pendeta? Amin. Aduh, viral Pak Pendeta. Bagaimana perasaan ini sekarang Pak Pendeta? Satu sisi sih baik-baik aja, satu sisi yang lain ya nggak senang aja gitu kalau membuat orang lain sedih kan gitu. Tapi fisik sehat. Harus dicek dokter dulu. Mesti dicek dokter. Aduh. Kan kalau beda, kita ngomong sama orang yang sehat. Kalau bicara sama dokter sehat kan lain. Tapi dalam keadaan tenang ya. Oh, tenang. Pak Pendeta ya. Oke. Pak Pendeta, saya senang sekali Pak Pendeta hadir di sini. Sebelumnya saya disclaimer dulu bahwa saya mengundang Pak Pendeta itu pada saat hari kedua Lebaran kalau aku nggak salah ya. Itu sebelum kejadian yang sangat viral dan sebenarnya saya pengen ngobrol banyak tentang Kristen, tentang salah satu tentang 10 atau puluhan, tentang Kristen progresif sebenarnya. Tapi tanpa disengaja di periode waktu kita bertemu ada hal lain yang amat sangat viral. Soalnya nanti dibilang lagi dokter Richard ini, aku juga bingung sih sebenarnya. Ini sebenarnya aku yang nyari viral atau viral yang nyari aku sih sebenarnya. Saya juga bingung. Tanpa disengaja. Tapi oke lah, aku pengen bertanya dulu Pak Pendeta karena banyak banget yang titip pertanyaan, pasti banyak juga yang bertanya juga. Ada masalah apa dengan 2,5% sih Pak? Buat saya sih nggak ada masalah karena memang saya tidak membahas apapun seperti itu. Buat saya, kalaupun itu sempat terlontar dari hati saya, biasa ya ada tanggung jawab yang berbeda. Jadi misalnya suami kepala rumah tangga, istri menjadi rumah tangga. Nah, Kekristenan saya ada 10%, lalu itu namanya saudara-saudara sepupu kita, lalu 2,5% biasa saja. Jadi tidak ada sama sekali niat apapun. Kalau itu dianggap seperti yang pasti tidak ada olok-olok, tidak ada olok-olok itu tidak ada, pasti tidak ada. Nah, tapi kalau itu menjadi sesuatu yang salah, saya melihat bukan wilayah saya untuk berbicara. Kan masing-masing orang ada wilayahnya. Ketika dokter Richard ngomong tentang kedokteran, itu namanya keren. Tapi kalau ketika dokter Richard ngomong tentang khotbah gereja, saya jadi wilayah saya, saya jadi dokter. Saya melanggar apa itu namanya pagar yang harusnya nggak boleh saya melanggar. Jadi itu saya. Oh, Pak Pendeta sendiri merasa bahwa Pak Pendeta sudah melewati pagar yang harusnya Pak Pendeta. Seperti saya bilang, kan ini ada masing-masing punya tanggung jawab. Nah, kepercayaan masing-masing ya. Kepercayaan masing-masing, buat saya keunikan masing-masing. Nah, saya nggak harus ngebahas itu, nggak harus bahas itu di tengah komunitas saya kan memang nggak ada yang satu dua setengah. Nah itu salahnya melanggar pagarnya itu kan. Tapi kenapa menyebut angka itu atau menyinggung Pak Pendeta? Apakah ada perasaan apa ya tersakiti atau mungkin ada masalah pribadi? Sama seperti ada perbedaan keunikan gitu kan bahwa ini ada 10 ini 2,5. Nah, buat saya ya biasa maksudnya buat muslim nggak berat 2,5, buat Kristen nggak berat 10%, kita nggak berat masing-masing. Dan kesalahan saya di sini saya melanggar pagar. Ya, mestinya saya tidak bahas. Jadi sama seperti kalau saya bahas urusan gereja kan wajar. Kalau saya tiba-tiba bahas urusan kedokteran, saya juga kayak dokter aja lu nggak sekolah itu gitu. Jadi di situ saya salah. Oke, itu saya sangat maaf buat yang merasa terluka dengan. Pak Pendeta, aku coba masuk lebih dalam. Kalau nggak nyaman, boleh disampaikan dengan saya, Pak Pendeta. Dalam video tersebut, Pak Pendeta juga kan berkata bahwa repot cuci-cuci. 2,5, ya tapi repot cuci-cuci. Dan harus 5 kali sehari. Apa masalahnya, Pak Pendeta? Saya nggak melihat ini sesuatu hal yang negatif ya. Soalnya kalau misalnya mencuci, membersihkan diri kan itu sesuatu hal yang positif ya, bagus ya. 5 kali sehari juga saya menganggap ini sesuatu hal yang positif, bagus. Berarti kita dalam satu hari 5 kali mengingat Tuhan. Menurut saya ini nilai plus, nilai positif dibandingkan mungkin beberapa saudara-saudara kita yang lain ya. Ini kita setiap saat kita mengingat Tuhan. Menurut saya itu hal yang sangat positif. Apa masalahnya, Pak? Ya, jadi memang tidak ada masalah. Ketika saya bilang repot dan berat, itu sebetulnya gini, otokritik terhadap umat Kristiani. Kenapa umat Kristiani? Karena itu sebagai sebuah pelajaran yang keras, gitu, bahwa satu, jamnya nggak boleh berubah, jamnya harus isi. Dua, gayanya nggak boleh berubah, ada aturan yang baku. Tiga, kata-kata yang diucapkan harus dihafal. Dan yang keempat, ada proses sebelum masuk ibadah, latar belakangnya. Kebetulan saya ini tinggal di kampung. Saya tinggal di kampung waktu saya kecil, dan saya ini kebetulan yang namanya anak kampung gitu kan, senang adu panco, gitu. Itu waktu usia SD, senang adu panco. Jadi bagaimana latihannya itu mompa. Jadi dekat rumah saya ada masjid. Jadi setiap kali jam-jam itu saya senang lari ke masjid untuk mompain orang-orang wudhu gitu. Jadi saya tahu apa itu yang mesti dicuci. Nah, saya melihat, waduh, kok itu segitu taatnya. Jadi kenapa saya bilang repot? Saya
Ayam. Kesalahan saya di sini Cabenya mana, Bu? saya membandingkan yang nggak harusnya saya bandingkan gitu. Tetapi maksud saya sekali lagi meskipun saya salah dan lain-lain, maksud saya tidak ada sekalipun ya saya minta maaf, tidak ada maksud saya untuk mengolok-olok gitu karena dan tertawanya jemaat itu bukan menertawakan proses menyuci dan berdoanya, tapi menertawakan proses jemaat itu adalah proses menertawakan diri sendiri gitu. Iya, kita mau pelakuannya kayak gitu. Dan dalam hidup saya mungkin tertawa yang paling lepas adalah menertawakan diri sendiri. Betapa anehnya kita selama ini mendapat anugerah Tuhan, tapi kemudian menyia-nyiakan anugerah. Dan sekali lagi seperti saya bilang, saya tidak lari dari persoalan ini. Saya akui itu memang sebuah kesalahan untuk lompat pagarnya itu mencampuri membicarakan yang saya tidak ahli dalam bidangnya gitu kira-kira. Oke, tapi Pak Pendeta sepakat bahwa ya berdoa sehari 5 kali itu suatu hal yang baik. Bukan hanya baik, kalau kita sudah makanya istilah setengah mati dalam arti luar biasa gitu. Ya, suatu hal yang positif ya. Sesuatu yang positif dan kita sebagai umat Kristiani yang merasa ibadahnya jadi lebih santai harus belajar gitu bahwa kita nggak bisa begitu lagi. Kita harus minimal kalau seminggu sekali harus hadir. Kalau ada tengah-tengah minggu ada ibadah PA harus hadir. Jangan bilang sibuk. Karena kamu Hah? paling 3-4 kali. Oke, Pendeta aku juga pengen harus menjelaskan juga karena kan disampaikan di situ ada 3 poin tadi yang saya tangkap ya. Satu tadi poin sudah saya sampaikan ada 2,5% tadi ya. Pak Pendeta juga sudah masih juga dengan Pak JK ya tentang mengatakan bahwa tidak 2,5% pada kenyataannya lebih dari luar biasa Pak JK juga. Jadi hal ini juga menjadi bagian karena Pak JK juga menjelaskan sampai misalkan infak berdasarkan kos juga ada jumlah jadi 2,5% itu hanya sebatas saya. Jadi di satu sisi saya akui kesalahan ini, tapi di sisi yang lain kita jadi belajar dapat ilmu yang dapat. Oke, apalagi Bapak JK setelah kemudian memberi masukan di sana. Satu tadi soal zakat sudah, yang kedua soal jumlah doa dan juga mencuci ya. Yang ketiga ada gestur seolah-olah bahwa melakukan ibadah itu sulit bahkan sampai menekuk lututnya kita bilang. Padahal sebenarnya secara filosofi dan secara penelitiannya juga bahwa gerakan tersebut itu bisa menambah nilai kesehatan justru sebenarnya. Jadi bukan sesuatu hal yang jelek seperti kata Pak Pendeta tadi disampaikan bahwa bahkan sampai umur 70 tahun 80 tahun masih melakukan itu dan menurut penelitian itu memang menambah kesehatan Pak Pendeta. Itu dia yang saya bilang. Jadi kita ini begitu santainya bahkan sampai main handphone. Itu kalau di khotbah aslinya di khotbah saya jelaskan bahwa doa saudara-saudara kita nggak boleh bawa handphone dan nggak mungkin bahkan bisa main handphone. Nah, dokter itu juga ya. Dokter itu pasti ngerti bahwa ketika kita di gereja mana ada orang bisa nggak pegang handphone. Nah, gitu kan. Kita baca Alkitabnya di handphone kan begitu. Lalu kemudian masuk SMS, masuk WA, masuk itu masih sempat balas gitu kan. Kalau sedang menjalankan sholat 5 waktu ini, bagaimana kita bisa pegang handphone? Nggak mungkin gitu. Nah, itu sebetulnya seperti saya bilang ada maksud saya yang baik, tapi saya jalankan dengan cara yang salah. Karena itu bukan hak saya membandingkan. Hanya saya melihat yang baik ini kan. Tapi memang kan kebetulan dari saya ini, saya menyampaikan segala sesuatu lebih dengan gaya umum. Nah, tapi bisa dipandang tidak salah. Jadi saya mengerti kawan-kawan ini menjelaskan bahwa tidak sepatutnya kita mengadakan seperti itu. Tapi hati saya sebetulnya karena melihat itu bagus. Saya mau kasih tahu jemaat saya gitu. Ada orang bawa handphone apa segala macam gitu. Ada kala kan kita kalau khotbah kan menghadap jemaat gitu kan. Ada kala kan kita lihat ada jemaat yang sempat kata pun dia bentar boleh ibadah gitu. Tapi kan ya ampun sempat jauh-jauh handphone gitu. Itu sebetulnya yang menjadi concern saya. Tapi sekali lagi saya tidak lagi bahwa saya salah karena saya melompati pagar yang tidak seharusnya saya jalankan gitu. Oke. Dan Pak Pendeta sudah ke Pak Yusuf Kala dan sudah ke MUI. Jadi hari kejadiannya yang saya tahu justru dari rekan saya seorang Ustadz ini telepon saya lalu bilang Pak Pendeta ini ada viral lalu gue jawab saya karena itu tahu pertama kali dari Pak Ustadz gitu. Nah Pak Ustadznya ini kepada saya lalu kirim saya fotonya lalu saya pun bukan begitu lalu saya bilang saya akan kirim yang aslinya itu aslinya. Nah waktu itu langsung saya hubungi Pak JK gitu. Jadi itu hari jam 2 saya telepon Ustadz Safiuddin lalu kemudian jam 6 sore saya telepon Pak JK karena saya ini manusia yang mau nyakitin orang, nggak mau merugikan orang. Itu punya hati saya. Mendingan saya susah, mendingan saya mau jangan orang. Jadi waktu saya dengar ada masalah, sebelum saya cek masalahnya sampai sejauh apa, langsung saya tahu karena yang pertama saya orang Indonesia Timur. Gitu. Nah, untuk orang Indonesia Timur, Pak JK seperti apa namanya kasus Poso, kasus Ambon gitu. Jadi saya langsung panik. Ketua Dewan Masjid, saya hubungi beliau. Nah, setelah jam 6 saya hubungi beliau, jam 7 kalau saya nggak salah, saya hubungi rekan saya di MUI. Jadi saya bilang, boleh nggak saya datang? Nah, Pak JK kasih tahu saya kalau boleh malam ini. Saya hubungi hari Senin, kalau boleh malam ini, beliau tuh Pak JK kasih tahu paling cepat hari Senin jam 2. Ya oke, saya terus beliau. Lalu kemudian saya hubungi MUI, ketika saya tahu rumah besarnya, kan kalau Pak JK sebagai bapak kan gitu. Kalau rumah besar resminya dari muslim kan adanya di MUI. Jadi saya hubungi kawan saya MUI, saya bilang ini ada nomor satu yang ada. Boleh nggak saya kirim komunikasi baik, tapi kita masih libur, banyak di luar kota. Lalu besok saya ketemu. Lalu tadi pagi saya telepon lagi MUI, saya telepon Pak Menko Polhukam dan Pak Siang ini. Saya bilang, oke Pak Menko, kita usahakan hari ini nanti kita bisa dan kalau kita harus alasan tadi sebentar lagi jam 11 terus mengurus semua ini masalah menjadi serius mengurus utang supaya jam 12 siang kita bisa kita ada rapat dari jam 10 sampai jam 12 kita jadi dalam hal ini saya tidak pernah tidak pernah viral saya hubungi sudahkah sebelum viral menghubungi saya dulu karena kan sebenarnya untuk Pak JK kan nggak bisa ketok pintu jadi kalau langsung hubungi kan nggak mungkin jadi mesti ada perjanjian dan mereka sudah menerima dengan sangat baik syukur puji Tuhan bahwa mereka bijak jadi baik Pak JK memberi nasihat, memberi arahan, juga memberi pandangan. Dan waktu itu
bersinergi, berjatuhan, berusaha menenangkan masalah